Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mempelajari IPS di tema keempat, subtema yang ketiga, yaitu kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tujuan dan manfaat dari kerjasama ASEAN itu sendiri. Adapun bentuk kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu yang pertama adalah Biotrop Regional Center of Tropical Biology atau pusat penelitian untuk biologi yang dipusatkan di Kota Bogor. Lalu RECSAM, yaitu Regional Center for Education in Science and Mathematics, yaitu pusat penelitian pendidikan ilmu pengetahuan dan matematika yang berada di Penang, Malaysia. Yang ketiga, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN, yaitu RELC, yaitu Regional English and Language Center, yaitu pusat pendidikan bahasa Inggris yang berada di Singapura. Dan yang keempat adalah CERCA, yaitu Regional Center of Graduate Study and Research in Agricultural, atau lembaga penelitian dan pengkajian pertanian yang ada di Los Banos. Di Los Banos itu sendiri didirikan IRRI yang merupakan pusat penelitian padi di Asia Tenggara. Mengapa ada di Los Banos? Karena di negara Filipina inilah peningkatan hasil pertanian yang cukup tinggi. Oke, jadi bisa dipahami ya, Los Banos didirikannya adalah IRRI, Pusat Penelitian Padi Internasional Kawasan Asia Tenggara, karena keberhasilannya dalam bidang pertanian. Selanjutnya, yang akan kita kaji itu adalah tujuan kerjasama ASEAN. Apa tujuan dari terbentuknya kerjasama di ASEAN itu sendiri? Yang pertama, mempererat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, adanya kerjasama untuk meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu di antara negara-negara anggota ASEAN dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Keempat, saling membantu di bidang sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Lalu menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri. Keenam, meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara Asia Tenggara. Dan yang terakhir adalah mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional manapun, baik itu regional dengan tujuan yang sama. Itu adalah tujuan dari terbentuknya kerjasama ASEAN. Lanjut mengenai manfaat dari kerjasama ASEAN itu sendiri. Adapun manfaat kerjasama ASEAN sebagai berikut: menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar anggota ASEAN. Semakin dikenalnya budaya Indonesia
oleh negara-negara ASEAN lainnya. Yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas, netral, dan dari pengaruh negara luar yang dikenal dengan istilah ZOPAN. Keempat, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Semakin luasnya pasar internasional, pasar bebas di kawasan ASEAN kita kenal dengan istilah AFTA. Lalu pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan adanya kegiatan impor. Impor itu apa? Proses membeli barang-barang dari luar negeri atau masuknya barang-barang yang berasal dari luar negeri. Yang ketujuh, manfaat dari kerjasama ASEAN yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedelapan, meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan ASEAN. Untuk manfaat dan kerjasama ASEAN itu bisa kalian simak dan kalian baca kembali dari slide yang sudah Ibu berikan. Ya, ini jelas membantu, manfaat itu bagi Indonesia sangat besar. Ya, membuka peluang persaingan untuk pengusaha dalam negeri sehingga bisa mengembangkan inovatif dan kreativitas dalam kancah internasional. Nah, materi tidak terlalu banyak, hanya sifatnya mengulang. Untuk tugas yang akan Ibu berikan itu silakan kalian baca, ada nomor 1 hingga nomor 4. Silakan untuk kalian selesaikan sebagai penambahan ilmu pengetahuan kamu bisa kalian pelajari dari buku, silakan dibaca ataupun dari media lainnya seperti internet. Selamat untuk menuntaskan pekerjaan yang sudah diberikan. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.